Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Siti Nurul Wildani, mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 12125244494 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat nih. Masih semangat kan? Nah, pakai gerakan tangan ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas 10 DKW 1 untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan, Atmaka. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut cara dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu wajib Indonesia Raya. Yuk, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Silakan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Absen pertama Andini Bunga Lestari. Hadir. Andriansyah. Hadir. Hadir. Anissa Suci. Hadir. Arin Alshifa. Hadir. Asya Aziza. Hadir. Atmaka Giovanni. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Bahagia? Bahagia. Ada yang tidak bahagia? Bahagia semuanya ya. Udah siap ya belajar ya? Kalau gitu kita tes dulu nih jargon pembelajaran kita ya. Bahasa Indonesia. Siap, cerdas, berkarakter, ekspor. Oke, teman-teman sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan kesepakatan pembelajaran. Ya, yang harus kalian ketahui, hari ini kesepakatan belajarnya ketika ada yang mau jawab pertanyaan, kalian wajib angkat tangan terlebih dahulu. Kesepakatan pembelajaran yang kedua, tidak boleh membuli atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak enak untuk didengar, baik secara tulisan maupun lisan. Oke, paham ya? Yang ketiga, wajib mendengarkan ketika ada orang yang sedang berbicara atau sedang presentasi. Ibu akan menanyakan pembelajaran sebelumnya pada minggu lalu, ya. Pembelajaran apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Yo, ada yang masih ingat? Tentang oke, boleh. Kemarin kita belajar tentang teks hasil laporan observasi, Bu. Oke, tentang tes laporan hasil observasi. Oke, ada yang masih ingat tes laporan hasil observasi itu apa? Boleh? Tes laporan hasil observasi
Observasi itu adalah teks yang berisi tentang informasi dari hasil penelitian pengamatan suatu objek. Oke, betul ya. Teks yang didasarkan atas dasar pengamatan tentang suatu objek dan dituliskan hasil pengamatannya ya. Kemudian apalagi hasil laporan observasi ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada apa aja? Oke, boleh. Ada 3, yang satu itu deskripsi umum, yang kedua itu deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Bagus, cakep, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya, selain itu ada apa lagi yang sudah kita pelajari? Ada kaidah pembahasan. Ada berapa kaidah pembahasan bahasa Indonesia? Yang pertama, Kata benda umum, kata benda umum. Yang kedua, kata benda material, yang ketiga, kata populer, yang keempat, kata pengelompokan, yang kelima, kata keadaan, yang keenam. kata teknis. Oke, nah selanjutnya Ibu mau tanya, di sini waktu SD atau SMP-nya pernah nggak ada yang mengamati suatu objek? Ya pernah apa? Bunga mawar tuh. Bunga mawar. Yang kamu lihat di bunga mawar ada apa aja? Ada bentuknya juga mau sama bunga kulit dan juga berwarna merah cantik. Oh, berwarna merah cantik, terus bentuknya juga itu ya, mirip bunga tulip. Ada lagi? Oke? Ya. Memperhatikan kucing. Mengamati. Ya, Mengamati. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat sesuatu objek yang kalian lihat? Senang. Senang. Kita harus selalu bersyukur ya. Kita diberikan mata untuk melihat ya. Kemudian kita bisa mendengar. Indah enggak? Indah ya. Sangat indah. Itu wajib kita syukuri. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, poin pertama. Peserta didik mampu menginterpretasi informasi yang disajikan dalam bentuk teks laporan hasil observasi secara kritis dan reflektif. Yang kedua, poin kedua, peserta didik mampu mengungkapkan secara tertulis fakta dan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi secara kreatif. Poin ketiga, peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi beserta struktur teks laporan hasil observasi. Yang keempat, poin keempat, peserta didik secara berkelompok mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi secara logis, runtun, dan kritis. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian bawa handphone? Oke, kalau bawa handphone coba kita akan melakukan kuisis dulu. Siap nggak? Siap ya? Oke. Kodenya 336984. Siap ya? Kita akan mengadakan asesmen. Oke, udah ada Suraya, Kafi. Wah. Oke, siapa Kak? Bintangnya pagi hari ini yang sudah sangat siap belajar. Wow. Oke, tepuk tangan. Selamat kepada Rafa Kadapi, Saskia Jelita, sama Muhammad Arsya. Cerita deskriptif, oke? Siap? Ayo semangat, Kelompok 1. Siap? Siap. Kelompok 2. Siap. 3. Siap. 4. Siap. 5. Siap. Oke, siap.
bereaksi. Tangan kalian silakan ulurkan tangannya ke temennya seperti ini. Oke, maka ke sini berarti satu lagi. Nah, sini tangannya. Oke, boleh. Konsentrasi ya. Udah, yang satu lagi taruhnya seperti ini, jarinya. Oke? Sudah semuanya. Ingat ya, tolong disimak dan didengarkan dengan baik, ya. Ayo, gini. Sudah. Ya. Cluenya adalah ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, dua orang remaja pergi ke tempat wisata. Belum. Ke tempat wisata. Remaja itu bernama Rafa dan Suci. Mereka berdua pergi ke tempat wisata yang sangat mereka sukai. Lalu tidak lupa mereka membeli bunga. Salah, yo, ada yang udah gini. Apa tadi cluenya? Bunga. Ya. Selanjutnya, Rafa dan Suci membeli bunga dan memberikannya kepada Arsya, seorang pemilik toko bunga. Sudah siap buku bahasa Indonesianya? Sudah siap. Dibuka halaman 15 ya, yang poin D. Dah. Oke, tolong perhatikan anak-anakku sekalian. Kita hari ini mau ngapain sih, Bu? Kita hari ini bakalan menyusun laporan hasil observasi, ya. Bu, berarti kalau misalnya menyusun kita harus menulis ya, Bu? Betul, kita harus mampu menulis. Kemarin sebelum ke sini, kemarin kan sudah ada ya sedikit-sedikit contoh-contohnya ya. Tapi kita belum menulis dan menyusun. Oke, Ibu akan jelasin dulu ya. Nah, ini pengertian tadi sudah ya. Sudah kita jawab, coba kita ulang kembali. Ayo dibacakan sayang. Pengertian. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi berdasarkan pengamatan langsung yang mempunyai ciri-ciri objektif, faktual, Sistematis dan informatif. Itu adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Ya, kan kemarin sudah kita belajar strukturnya, kaidahnya gitu ya. Nah, di sini struktur teks laporan hasil observasi seperti biasa ya, memiliki pernyataan, deskripsi umum ya, atau pernyataan umum. Kemudian ada rincian ya, rincian berkarakteristik, ada pengantar topik dan definisi, selanjutnya ada deskripsi manfaat. Nah, ini ya, seperti ini. Contoh teks laporan hasil observasi. Yang pertama tentunya kita harus punya judul ya. Nah, di sini ada yang lihat nggak? Kelihatan ini apa? Gambar apa? Dinosaurus ya. Kemudian selanjutnya ada poin kedua, pernyataan umum ya. Contohnya ini salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Pernyataan umumnya gini. Dinosaurus adalah hewan purba yang pernah hidup jutaan tahun lalu dan kini telah punah. Ada yang pernah ketemu sama dinosaurus? Belum ya? Belum. Oke, kita cuma lihatnya di film atau di handphone ya. Oke. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Dinosaurus terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dinosaurus karnivora dan herbivora. Baru tahu atau ada yang udah tahu? Baru tahu. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ada manfaat. Ibu, emang dinosaurus punya manfaat? Tentu saja. Setiap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dia itu pasti memiliki manfaat. Manfaatnya untuk apa, Bu? Sebagai media pendidikan, terus informasi sama hiburan. Kan kalau kalian pergi ke museum, biasanya ada ya dinosaurus. Iya. Lucu ya? Iya. Apalagi anak-anak kecil sangat menyukai. Next, lagi. Nah, ada langkah menyusun. Menyusun maksudnya langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini yang pertama
contohnya Rafa pernah melihat bunga mawar, katanya gitu ya, indah, cantik. Kamu tentukan objeknya harus satu, ya. Tidak boleh dua, Bu, karena cukup satu aja. Oke. Selanjutnya buat jadwal dan lakukan observasi. Dibuatkan jadwalnya, ya. Selanjutnya ada catat hasil dan fakta penting. Kemudian disusun teks sesuai dengan struktur. Kemudian periksa ejaan struktur dan berbahasanya, ya. Next lagi. Kaidah kebahasaan. Nah, ini kan kemarin sudah kita kenal ada 6 kaidah kebahasaan dalam menulis teks laporan hasil observasi. Lanjut. Cara revisi teks laporan hasil observasi yang pertama, apakah ada informasi penting yang belum masuk? Kira-kira apa nih? Ya, yang memang belum masuk di dalam teks laporan hasil observasi. Apakah dia teksnya itu mengandung informasi atau tidak? Gitu, ya. Selanjutnya, apakah struktur sudah lengkap? Udah lengkap belum strukturnya? Kemudian apakah bahasa dan ejaannya sudah benar? Di dalam ejaan tatanan susunan bahasa Indonesianya sudah betul atau belum betul, gitu ya. Dikoreksi ulang. Kemudian yang terakhir, apakah kalimatnya runtut atau padu ya, harus runtut sesuai dengan subjek, predikat, dan objek, gitu ya. Nah, biasanya satu paragraf memiliki 4 kalimat. Ya. Oke, lanjut. Fungsi teks laporan hasil observasi untuk apa? Memberikan informasi faktual, menjadi dokumen ilmiah, menyampaikan hasil pengamatan ke publik, dasar pengambilan keputusan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menampilkan salah satu video. Tolong disimak dengan baik ya. Nah, terlihat yang belakang? Kelompok 1. Nanti kalau Sabrina hidupnya boleh bergeser. Boleh maju ke depan. Biar enggak pegel. Oke. Itu video apa? Tumbuhan atau hewan? Hewan. Serangga? Oke, betul. Namanya? Pink. Orchid mantis. Betul. Dia itu mirip ya? Mirip seperti apa yang kamu lihat? Bunga anggrek. Bagus tidak warnanya? Bagus. Perpaduan warnanya kira-kira tadi yang kamu lihat warna apa? Pink sama putih. Ya. Pernah menemukan tidak? Baru hari ini? Iya. Itu adalah orchid mantis. Ya, serangga tapi dia itu berbentuk seperti bunga anggrek. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan tayangkan infografis. Apakah ini? Burung cendrawasih. Ya, ada judulnya ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil pengamatan burung cendrawasih. Ya. Ibu tulis di sini harus berdasarkan struktur tentunya ya. Burung cendrawasih adalah serangga yang handal. Mereka membantu mengontrol populasi serangga di hutan-hutan dan dari mana mereka tinggal. Ya. Oke, itu tentang burung cendrawasih. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan dari hasil penelitian yang sudah Ibu lihat? Ya. Ada? Sudah ada. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup lanjut di sini ya. Sekarang, Bu, dari kelompok belajar ini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Selanjutnya, silakan kalian maju satu kelompok satu untuk mengambil undian. Oke, sebentar. Kelompok 1 dapat apa? Kelompok 1. Coba lihat. Pohon sirsak. Oke. Sudah dapat medianya masing-masing? Kemudian setelah itu kalian amati masing-masing kelompok. Catat poin-poin penting yang kalian amati. Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengamati
mengamati dan menulis hasil daripada pengamatannya. Oke? Ada lidah mertua. Ini pokok tanaman ya. Nah, silakan ditulis. Poin-poin pentingnya ya. Silakan berdiskusi ya. Nanti setelah kalian bersuah foto bersama kelompok dan mengamati, kalian buat ya, susun menjadi laporan teks hasil observasi. Paham ya? Gunakan infografis terserah kalian. Lidah buaya, poin-poin yang sudah apa? Berdatang, daun. Ya, berarti kelompok mawar terlebih dahulu. Ayo silakan. Yo, semangat. Yo, kelompok mawar. Sebelah sini boleh, sebelah sini. Coba biar ngetes kelompok mawar biar nggak ngantuk jargon bahasa Indonesia coba. Sebelum presentasi. Ibu izin ya, bantu bukain di sini. Jargon bahasa Indonesia. Siap, cerdas, berkarakter, gaspol. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Mawar akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi tentang pohon sirsak. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Indonesia karena buahnya yang bermanfaat dan mudah dirawat. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, yang bertanya dapat apa? Door prize. Boleh, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Yuk, apa tadi manfaatnya? Vitamin apa? Yang baik untuk tubuh. Sudah paham belum teman-teman? Ya. Nah, mungkin teman-teman sudah mengerti, kita tutup saja ya. Ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dapat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lidah mertua ini merupakan tanaman hias yang berasal dari Afrika dan Asia. Memiliki ciri khas daunnya yang tegak, keras, dan runcing. Lidah mertua ini tahan akan kekeringan dan minim cahaya, jadi cocok ditaruh di dalam dan di luar ruangan. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih banyak kalian sudah menyusun dan menulis teks laporan hasil observasi dengan sangat bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya Ibu akan punya ice breaking melalui kuisis ya. Tapi kalian harus angkat tangan ya per kelompok. Nanti per kelompok tunjuk siapa yang mau menjawab ke depan, tapi yang menjawab ke depan itu kalian harus melihat arahan dari kelompoknya, Pak. Paham ya? Apa tujuan dari penulisan teks laporan, teman-teman? Pemenangnya dapat berapa poin? Yo, ini kelompok 2? No, kelompok 3 1. 3. 2. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 pemenangnya. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Oke. Teman-teman, selanjutnya tolong dikerjakan lembar kerja
dikasih nama, nomor absen, sama hari. 10 menit ya. Cukup ya? Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada kesulitan, ya? Yang sudah boleh dikumpulkan di sini ya. Yang tugas mandirinya sudah selesai, silakan ditaruh di sini ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan sticky note, 2 sticky note pada pembelajaran hari ini, ya. Sebelum kalian mengisi emot sama lembar sticky note yang Ibu bagikan, coba Ibu akan bertanya sama kalian, pembelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini? Laporan, teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi tentunya memiliki struktur. Ada apa aja? Nah, kemudian cara penyusunan teks laporan hasil observasi harus berdasarkan objek atau satu objek yang nyata ya, yang fakta, agar informasi yang didapatkan jelas dan bersifat informatif. Kemudian menggunakan apa? Bahasa kaidah kebahasaan ya, bahasa Indonesia. Tidak banyak menggunakan kata imperatif ya, oke? Oke, nah sticky note-nya sudah kalian dapatkan? Sudah. Ada. Kalau sudah silakan kalian tulis keinginan pembelajaran selanjutnya mau seperti apa? 1 kata boleh, 2 kata boleh, 1 kalimat boleh. Kemudian reaction hari ini ya. Reaction hari ini kalian mau seperti apa? Apakah ngantuk? Apakah membosankan? Apakah bahagia? Oke? Silakan. Silakan diambil. Ya. Boleh, lemnya silakan diambil, ditempel. Tempelnya jangan lupa yang rapi ya. Tempelnya. Yuk. Oke. Kalau sudah selesai silakan duduk lagi. Boleh? Oke, sama-sama. Keinginan pembelajaran selanjutnya mau seperti apa? Silakan dicatat. Lanjut kelompok selanjutnya. Oke, boleh. Kelompok 3. Silakan lemnya diambil ya. Ditumbuk. Oke, Ibu izin ya membacakan satu refleksi ya. Refleksi hari ini, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dapat belajar banyak hal yang belum diketahui. Oke, reaksi emotikonnya? Senang. Oke, baik anak-anak sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pembelajaran hari ini. Ya, ingat anak-anakku sekalian, tadi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan mengenai teks laporan hasil observasi, struktur dan kaidah serta menulis dan menyusun teks laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta dan satu objek. Oke, silakan karena waktunya sudah habis, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, Ibu izin menyampaikan untuk pembelajaran berikutnya adalah tentang teks monolog. Santun dalam menyampaikan kritik. Ya, oke. Sampai berjumpa di minggu depan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Hilda yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita meninggalkan kelas, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut cara dan keyakinan masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian silakan karena waktunya sudah istirahat, silakan kalian semua untuk beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.